Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi pada malam hari ini di Room Podcast Misteri dari Family Syndicate. Oke, pada malam hari ini tentunya di Sindikat ada tema atau project yang dimana kisah-kisah atau bercerita tentang kisah-kisah misteri yang tentunya sering kita alami karena kita percaya dan kita yakin bahwasanya kita dan dunia lain saling berdampingan. Dan tentunya pasti banyak yang mengalami cerita-cerita misteri, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita. Pada malam hari ini, narasumber yang pertama, narasumber yang tentunya akan bercerita tentang misteri dalam perjalanan hidupnya di dunia real tentunya. Kita sambut Raden, silakan naik ke atas. Kasih tepuk tangan dulu buat saudara Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat malam saudara Raden. Malam, Bang. Aduh, ini malam Jumat ini saudara Raden berkesempatan untuk memberikan atau berbagi cerita misteri ya di podcast kita malam hari ini, tentunya di podcast Room Syndicate Family. Iya, Bang. Sebelumnya saya ingin tahu saudara Raden ini asli dari mana? Asli dari Serang, Banten, Bang. Oh, Serang Banten. Wow, berarti Serang Banten itu selain terkenal dari tempatnya yang sedikit glamor, karena dari ya terlampau dekat dengan ibu kota ya, Ya. dan pastinya juga di situ juga banyak hal-hal misteri yang ada di situ ya, gitu ya saudara Raden kurang lebihnya ya. Nggak tahu dia benar apa enggak ya. Tapi kan Ya. karena Bang Raden ya yang tinggal di daerah Serang pasti lebih tahu dong tentang di sana. Dan tentunya Bang Raden sejauh ini pasti sudah tahu kan ya bagaimana apa yang terjadi dalam hidup Bang Raden, pasti ada dong kisah-kisah misteri Bang. Oke, pada malam hari ini apa yang akan Bang Raden ceritakan tentang apa ini kira-kira Bang? Kalau saya boleh tahu Bang. Saya di sini akan menceritakan kisah-kisah pengalaman hidup saya yang bertemu makhluk-makhluk halus ya, atau makhluk astral ya. Oke, bertemu makhluk halus dan makhluk astral. Oke, buat yang ada di bawah, jangan lupa bantu share ke teman-temannya. Siapa tahu teman-teman yang hadir di sini juga tentunya boleh, sangat boleh untuk berbagi cerita misteri di malam-malam podcast selanjutnya. Tentunya di malam Jumat, tetap di roomnya podcast Sindikat Family. Bagi yang ingin berbagi cerita misteri, silakan hubungi admin di sini. Ada Hantu dan Ken, dan Hantu dan Nita ya. Dan tentunya nanti setelah kita intro kita cari ceritanya, nanti akan kita panggil untuk podcast ini dan berbagi cerita misterinya. Oke, kita lanjut saja ke Bang Raden. Bang Raden, ini cerita ini waktu di tempat pekerjaan atau di mana ini Bang kira-kira Bang? Kebetulan di tempat pekerjaan yang saat ini sedang saya kerjakan, Bang. Oh, jadi Bang Raden saat ini kerja di mana Bang kalau boleh tahu Bang? Saya di sini kerja di daerah Lampung, yaitu pesawaran ya, di pertambakan. Oke, oh daerah Lampung, tepatnya di daerah Pesawaran, di bagian pertambakan ya, tambak ya. Baru Ya. tambak. Oke, oke. Oke, Bang Raden, tentunya kalau kira-kira nama-nama dari sebuah perusahaan itu tidak untuk disebutkan, jangan disebutkan karena itu menyangkut privasi ya, Bang ya. Iya. Terus untuk hal-hal yang tentunya sensor sensitif yang bersifat pribadi, baik itu berupa nama, tempat tinggal atau orangnya silakan diganti dengan nama orang lain atau alamat lain. Oke, tentunya langsung saja setelah nada ini, jangan lupa like, share and subscribe di YouTube channel Sindikat Family.
spesial malam Jumat. Horor podcast punya Sindikat. Oke, Abang Raden tentunya sudah enjoy selalu. Silakan Bang Raden ceritakan cerita yang paling seram diceritakan Bang Raden. Oke, di awal mulai Bang ya, saya akan cerita ya. Iya, di awal mula Bang Raden. Waktu itu aku dari Serang, Banten itu berangkat ya ke daerah Lampung ini, tempat saat ini saya tinggali ya. Jadi saya pertama kerja beda Oke, gitu kan. berarti merantau jatahnya Bang ya ke sini ya. Iya, hawanya udah beda banget gitu Bang. Jadi udah aneh gitulah. Nah, dan yang bulan kedua, di situ saya mendapatkan gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral itu Bang. Contoh kayak dia menampakkan diri, terus dia bersuara ada, ngidupin suara-suara gitu, bersuara-bersuara lah. Nah, kemudian itu saya waktu itu lagi jalan, lagi kontrol di tempat pekerjaan saya itu. Wah, kukira di situ ada anak kecil, Bang. Ada anak kecil yang lagi kayak bermain-main itu di tengah tengah malam itu, Bang. Sekitar jam 12-an lah. Bentar Bang. Jadi posisi anak-anak kecil itu main itu tengah malam itu Bang ya? Nah, itu Ya. Tentunya aku kan pastinya kan kalau anak kecil kan nggak mungkin dong main tengah-tengah malam ya nah, kan? iya. Saya Oke. pun dari situ saya udah ada firasat atau feeling ya ke makhluk halus nih gitu kan pikirku kan. Masa iya anak kecil tengah malam gini main-main di sini, apalagi tempatnya gelap gini. Jadi sih ternyata pas aku samperin tuh menghilang Bang, nggak ada. Padahal waktu saya lihat dari kejauhan itu nyata banget ada dua anak kecil itu lagi bermain itu, lagi lari-larian gitu. Pas saya samperin itu beneran hilang, nggak ada sama sekali. Jarak Abang itu melihat anak-anak kecil, sosok anak kecil yang tadi Abang lihat ya atau makhluk astral yang berupa anak kecil tadi itu ya. Itu ke jarak tempat Abang ketemu itu anak-anak sampai dengan jarak kampung jauh, Bang. Jauh lah, sekitar 500 kiloan, 500 meteran lah Bang. Kalau untuk dari Untuk kampung lampu tuh. minim banget ya lampu di sana Nah, ya. kalau lampu kan cuma untuk sekeliling-keliling pagar-pagar daerah tambak doang kan ya. Tengah-tengahnya itu mini-mini banget. Jadi nggak terlalu banyak lampu-lampu gitu. Oke, jadi setelah itu Bang lanjut. Jadi kan hilang tuh. Setelah hilang itu kemana tuh anak-anak? Nah, karena saya di situ karena saya dari apa? Udah pengalaman ya, pernah ketemu-temu yang kayak gitu-gitu. Jadi saya abaikan lah. Yang penting nggak mengganggu saya gitu kan. Jadi malam pertama itu udah tuh selesai. Nah, kebesokan ke lain malam lagi, besoknya lagi. Di situ di saat saya lagi jaga, angin kencang banget, Bang. Angin kencang disertai hujan gerimis rincik-rincik gitu kan. Nah, aku kira mati lampu. Pas lagi mati lampu itu ada kayak api gitu, Bang. Api dari lilin itu, tahu nggak, Bang? Api yang dari lilin itu, dia tuh terbang, Bang. Iya ya, paham. Dia kecil Hmm. tapi lancip ya. Nah, dia terbang gitu kan, terbang jatuh ke pohon, ada di situ kayak pohon alpukat gitu, pohon buah alpukat ya. Sama kan di sekeliling-keliling pohon itu ada apa pohon-pohon pisang juga gitu kan. Nah, Ya pas kalau Mas, dipikir-pikir Bang ya, itu Bang Raden saya potong. Kalau hmm, dipikir-pikir kan posisi hujan kan, angin kencang ya. Tapi kalau misalnya itu api, bener api yang berupa api normal kita ya, api kompor ya kan. hmm, Itu nggak mungkin hidup dong, karena kan angin kencang ya kan. Tapi itu iya, hidup ya apinya. hidup Bang. Makanya Wow. saya herannya di situ. Akhirnya Hmm.
Nah, karena cerita orang tua dulu katanya kan kalau ada api seperti itu benda ada apa? Benda pusaka yang jatuh katanya ya. Benda pusaka-pusaka gitu yang jatuh ke tanah itu. Cerita-cerita orang dulu sih. Nah, karena saya penasaran akhirnya saya kejar. Ternyata Bang di situ nampak lah semacam dibilang kayaknya genderuwo gitu ya. Jadi dia besar, tinggi, bahkan berbulu gitu. Rambutnya gondrong gitu kan. Saya hampir panik sih Bang. Tapi mau lari itu nggak bisa. Di situ nggak lama dia langsung kayak apa mau nyerang saya gitu. Ya saya baca-baca sebisa-bisa saya, baca-baca ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Akhirnya menghilang gitu, Bang. Tapi tuh, tapi ya Bang Raden itu ngelihat banget tuh, eh yang gundurwo tuh Abang lihat banget ya posisi, wih, Nyata tapi itu, Bang. serius loh. Tapi kalau gue pribadi ini serem banget nih, karena kenapa ya soal itu ya, buat teman-teman yang ada di bawah ya, buat penikmat-penikmat cerita misteri, karena jangankan untuk melihat asli kayak Bang Raden alami ya, untuk kita ngeliat di TV, di film aja kita itu udah merinding banget gitu kan. Iya. Apalagi nih melihat langsung gitu loh. Terus Bang Raden tuh bentuk yang Bang Raden ini apa ini? Kayak bentuk atau gimana gitu perwujudan dari gundurwo itu, Bang? Kalau Berben boleh di-share. Kalau di berwujudnya itu ya kayak semacam bentukannya sih kayak manusia, Bang. Cuman dia sekujur tubuhnya itu berbulu semua, Bang. Berbulu dan matanya tuh merah gitu kan. Mhm. Pokoknya di situ sebenarnya saya ada rasa-rasa takut sih. Cuman karena saya pernah apa ngaji ya, jadi sebisa-bisa saya baca ayat-ayat Al-Quran itu menghilang. Nah pas saya samperin tuh emang ada pusakanya bang. Di situ kayak keris, tapi nggak panjang bang, kecil. Adalah seukuran telunjuk jari jari telunjuk lah. Itu kerisnya sih kayak gitu. Nah sampai saat ini masih saya pegang bang, barang itu bang. Jadi bener adanya itu keris itu dan sampai saat ini masih dipegang ya, Bang, ya? Iya. Keren banget. Nah, pertanyaan saya, Bang, di saat Abang itu menemukan misteri hal-hal yang misteri seperti itu kan, Bang, Hmm. hal-hal yang bisa bikin kita merinding itu, Bang. Perasaan, apakah perasaan Abang tuh campur aduk atau gimana, Bang, di saat menemukan itu? Kalau untuk awal-awal sih bang, emang agak merinding sih bang ya, karena kita namanya tempat baru ya, mungkin beradaptasi juga mungkin. Awal-awalnya itu sangat takut lah gitu kan, ngeri gitu. Tapi sekarang udah lama-lama itu udah karena terbiasa, jadi kayak udah biasa aja lah gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang baru yang datang itu pasti banyak bang yang digangguin. Contohnya kayak kemarin ada salah satu dari manajer saya kan, Mhm. manajer saya itu datang ke sini, jadi dia bermalam di villa, di villa tempat kerja saya di sini. Jadi dia itu istirahat di situ, digangguin sama kayak bangsa dibilang kuntilanak gitu bang. Oke. Ya dia jadi manajer saya ini kan perempuan nih, Iya. eh, namanya Bu Eni ya. Jadi dia lagi udah lagi Itu nama tidur tuh. samaran ya, nama samarannya ya, guys Iya, ya. Itu nama iya. samaran, guys. Jadi Ja itu bukan nama Hmm, asli. Sementara nama itu disamarkan karena itu hak iya. privasi orang gitu. Oke, lanjut Bang Raden. Jadi waktu pas malam itu jam satuan lah, kayak ya setengah satuan lah gitu ya. Jam setengah satuan itu teriak-teriak. Nah, kaget kan semua orang-orang di situ, Tapi posisi di karyawan-karyawan situ juga di rame situ. berarti. Kalau rame sih dibilang rame sih enggak sih, cuman karyawan-karyawan doang kan yang ada di sini, yang dia ada mes-mes gitu. Jadi villanya ini emang berdekatan sama mes-mes karyawan gitu, Bang. Oke. Jadi interaksinya lebih cepat lah ya kalau misalnya ada apa-apa gitu, Nah, karyawan bisa respon deket juga kan ya. iya. Jadi pas teriak-teriak itu pas ditanyain kenapa? Ya katanya di situ ada perempuan katanya. Terus nangis. Ya dia bilang kuntilanak gitu, Bang. Cuman karena di sini karena banyak orang ya, banyak yang emang orang-orang sini sih sudah ini sih, Bang, sudah percaya bahwa makhluk-makhluk itu ada di sini. Emang banyak karena zaman dulunya itu pernah ada pembantaian juga di daerah sini, Bang. Oke, memang tempat Pembantaian. itu memang ada sejarah pembantaian juga zaman dulunya Bang Nah, Raden ya.
Iya, pembantaian satu keluarga gitu. Oke, pembantaian satu keluarga. Kita keep dulu. Buat teman-teman yang ada di bawah, tentunya sebelum kita lanjutkan lagi Bang Raden cerita, bagi teman-teman yang pengen bercerita misteri, podcastnya bisa kita cerita abang-abang semua, kakak-kakak semua bisa kita putarkan lagi di YouTube. Dan nanti kita akan share ke YouTube podcastnya tentang cerita misteri ini. Buat yang pingin bercerita horor di atas ini, tentunya dipersilakan. Langsung hubungi admin di sini. Ada Hantu dan Nita. Untuk podcast misterinya, bercerita misteri itu di malam Jumat dan cerita pengalaman pengguna aplikasi secara apa selama bermain aplikasi ada di malam Minggu. Oke, langsung kita cekidot lagi ke Bang Radennya. Oke, Bang Raden. Jadi tadi setelah di villa dan seperti Bang Raden bilang tadi ya, mungkin bersangkut paut dengan kuntilanak. Dilanjut, Bang. Silakan. Hmm. Nah, akhirnya setelah dia ini kan udah ditenangin dan istirahat, terus akhirnya ditemenin lah karena tadinya sendirian, jadi minta ditemenin udah tuh. Nggak lama dari kejadian itu, Bang. Jadi kukira ini udah nggak bakal ada lagi menampak gitu kan, karena udah ada yang dibuat panik gitu kan sama makhluk itu. Pas aku pulang ke pos gitu kan, duduk di pos, di situ nampak lagi, Bang. Di situ malah ngegangguin saya, Bang. Kayaknya itu yang, kalau misalnya kayak ini mungkin yang jahatnya kali ya. Soalnya pas saya lagi duduk itu, dia menampakkan wujudnya di depan saya, jaraknya itu paling sekitar 100 meteran lah Berarti jarak. termasuk jahil ya, berarti setan yang Abang Raden lihat ini jahil berarti ya. Heeh. Yang sekarang yang saya ceritakan ini kayaknya ini yang jahilnya, Bang. Bentar Bang Yang Raden. Selain kan kalau cuma cerita. Jadi tapi Bang Raden sempat ada dokumentasi nggak atau foto atau video saat ada setan itu Bang? ada, Mungkin. Bang. Pernah Oh ada ya. pernah Oke, saya. buat yang penasaran ya, buat yang penasaran nih, yang di bawah yang penasaran dengan video atau foto yang dialami Bang Raden, itu nanti ada, silakan cek di link YouTube kami kalau sudah besok malam sudah kita terbitkan ya YouTube-nya, nanti kita masukkan videonya ya Bang ya. Video atau bukti daripada yang Penampakan Abang itu. lihat tadi, penampakan tadi. Oke Bang, dilanjut Bang. Jadi, Nah, jadi setelah dia menampakkan itu, Bang, ku- karena aku kan kepikiran karena lagi megang HP ya, akhirnya kepikiran mau ku videoin nih, Bang. Tapi pas di videoin secara langsung itu, kalau di videoin secara langsung dia nggak bisa dilihat, Bang. Jadi saya balik badan, terus saya jongkok, saya videoin dari selangkangan itu, apa, dari kaki, Bang, lubang kaki itu kan. oke, kedua belah paha itu ya, kedua Benar, belah paha dibuka iya, gitu ya untuk iya. melihatnya ya. Oke. Nah, pas aku jongkok itu nyata banget, asli banget ada gitu. Di situ dia bukannya apa, dibaca-bacain itu, dibaca-bacain ya sebisa-bisa saya gitu kan. Bukannya Heeh. dia menghilang, dia malah mendekat. Itu mukanya, Bang, asli, Bang. Gila banget. Pokoknya seremnya luar biasa itu. Soalnya mukanya tuh udah hancur banget. Bahkan kayak satu matanya tuh ada yang udah ngegantung gitu, Bang. Jadi emang bener-bener yang Ya. penampakan yang dikasih lihat itu bener-bener yang rusak banget gitu Nah, berarti Bang ya. iya. Jadi matanya tuh udah keluar kan, udah keluar ngegantung, terus kulit-kulit wajahnya tuh udah hancur banget gitu lah. Nah, di situ Oke. karena saya udah nggak tahan lagi kan, akhirnya saya lari gitu kan ke tempat senior saya yang lebih lama lagi di sini kan. Saya Mm-mm. nanya, di sini ada, kata saya panggil itu, ya pas disamperin udah menghilang kan. Nah, Mm-mm. akhirnya besok paginya itu diceritain lah saya di situ, bahwa di sini nih emang dulunya katanya pernah ada pembantaian satu keluarga. Jadi dulunya itu katanya, mungkin nggak dulu-dulu banget sih, Bang. Perkiraan masih tahun-tahun 96 97-an gitu, Bang, pembantaiannya. Mm-mm. Jadi pas Oh. diceritain sama teman saya itu, senior saya itu, bahwa di sini emang dulunya itu ada rumah. Nah, jadi di rumah ini dirampok gitu, Bang. Jadi Jerampok. ada lima lima keluarga ini kan, 5 orang dalam satu rumah ini, ada lima
jiwanya gitu. Ada 5 jiwa ya. Tapi selama Bang Raden kerja di situ, memang Bang Raden nggak tahu tuh kalau di situ memang bekas pembantaian dan mungkin horor gitu. Atau N- mungkin dari awal masuk kerja di situ sudah merasakan aura yang nggak enak nih Bang Raden. nggak tahu sama sekali aku malah bang. Aku malah taunya baru-baru sekarang-sekarang ini setelah dikasih tahu sama senior saya itu. Oke, tapi memang bener-bener berarti random banget itu kerja di posisi tempat itu random banget tempat baru yang kita nggak tahu kalau di situ ada penunggunya. Mm-mm. Oh, keren, keren banget. Dan itu posisi malam Jumat, Bang. Kalau kejadian malam itu sih malam Jumat itu. Ya. Malam Jumat ya. Mm-mm. Luar biasa. Jadi sekarang Abang kerja di sana sudah berapa tahun, Bang? Sekarang udah hampir 1 tahunan, 1 tahun lebih lah bang. Per 1 tahun lebih ya, Bang ya. Luar biasa. Jadi selain itu, Bang, apa selain kuntilanak, gundurwo yang Abang temuin tadi, yang paling serem, Mm. yang paling seram dalam sejarah Abang kerja di situ itu bertemu dengan sosok apa, Bang? Dan saat kondisi yang seperti apa? Kalau yang paling serem sih mungkin saya rasa serem semua sih bang ya. Mhm. Tapi yang Serem paling semua. serem dan Yang berkesan nggak pernah ngelupain. kalau yang ini pernah waktu itu saat apa di kampung ini pernah digemparin ada hantu yang kepalanya nggak ada bang. Astagfirullahaladzim. Itu cerita dari itu Bang Raden itu cerita memang udah ada di situ ya. Jadi sebelum Nah, Abang nyampe situ iya, itu udah ada ya. udah apa? Saya di sini udah 1/2 tahun itu. Nah, setengah tahun saya di sini, terus ada lagi rame lah gitu ya. Satu Mhm. kampung ini lagi menceritakan bahwa masyarakat-masyarakat kampung sini ini banyak yang menemui makhluk itu, yang kepalanya nggak ada itu. Wow, pasti ini seru banget ya, Nah, guys ya. Makhluk halus tanpa kepala yang dimana itu jadi cerita kampung. Oke guys, sebentar Bang Raden ya, kita iklan sebentar. Buat oke. user yang baru ada, selamat datang. Waalaikumsalam. Dan tentunya sehat selalu. Salam sejahtera buat kalian semua yang ada di bawah. Tentunya buat kalian semua yang punya cerita misteri atau yang ingin bercerita tentang pengalaman saat menggunakan aplikasi Star Maker, yang ingin bercerita di podcast kami di Room Sindikat Podcast Family, silakan daftarkan diri Anda ke admin yang ada di bawah. Ada saudara Hantu dan saudara Anita. Tentunya cerita-cerita Anda masih bisa Anda dengarkan dan Anda lihat lagi di YouTube kami, di channel YouTube kami. Kapanpun Anda bisa mendengarkan cerita Anda sendiri. Tentunya tanpa adanya kalian, jangan bantu like, share, and subscribe-nya di channel kami. Tanpa ada kalian, sebuah channel bukanlah apa-apa. Di sini kita menjalin silaturahmi, bercerita tentang misteri. Dilanjut Bang Raden, setan kepala buntungnya. Jadi Abang Raden tahu setan kepala buntung itu dari warga sekitar ya Bang Raden ya? Nah, awal pas saya dengar kabar-kabar cerita-cerita itu sebenarnya saya nggak percaya bang. Awalnya Jadi awalnya abang sih nggak nggak. percaya nih sebelumnya Ya, nggak percaya ini ya tentang setan ini ya. ya. Jadi waktu pas ya teman saya pun ada yang cerita kan kalau lagi kumpul-kumpul tuh. Jadi katanya si Anu nemu kemarin pulang abis main katanya di dijegat gitu, dijegat sama makhluk itu yang kepalanya nggak ada katanya. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang yang cerita saya masih nggak percaya karena saya belum ngelihat langsung gitu ya. Masa iya sih ada makhluk seperti mungkin itu orang yang lagi nakut-nakutin doang gitu kan. Teror teror orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan pikir Oke, saya kan. hanya sekedar hoax lah ya, hoax Heeh. ya. Ya saya pikir kan. Nah pas karena saya itu udah dibilang nggak percaya, yang lain-lain itu kan teman-teman saya bahkan bahkan orang yang paling lama di sini aja udah mulai nggak berani gitu kalau untuk jaga malam di sini. Kontrol-kontrol itu udah nggak berani bang. Untuk Oke. kontrol-kontrol itu udah nggak Oh berani jadi lagi. memang ada kegiatan kontrol ya kalau malam itu ya Bang Iya. ya. Mm-mm. Akhirnya di situ karena emang di situ lagi piket saya kan, lagi tugas Mm-mm. saya sendirian nih jalan. Ya biasa lah sambil main HP gitu kan, sambil kontrol gitu. Terus dari kejauhan sih kayak pohon pisang bang. Kukira pohon pisang itu kan. Dari lagi jalan itu pas udah deket, nggak taunya ya itu bang nyata bang.
Apa itu, Bang? Bener Bah yang diceritain orang-orang itu yang kepala buntung itu. Jadi ininya wujudnya itu kayak apa? Berjenis laki-laki, Bang. Berjenis laki-laki. Itu oke. kepalanya nggak ada, tapi darahnya itu kemana-mana. Kukira itu mainan kan. Kukira Pak ini ada yang nakut-nakutin nih, pikir aku kan. Heeh. Nggak taunya pas lebih dekat lagi emang nyata. Oh, Itu ternyata itu beneran ada. Dari situ mmm, saya percaya. Tapi karena banyak yang udah meresahkan gitulah, udah mhm meresahkan gitu kan. mhm. Jadi dipanggilin kayak para ustadz gitu kan. Sama mungkin kayak para paranormal juga mungkin dipanggilin di situ. Akhirnya alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada lagi, berarti sudah Ya, bersih ya? ya, Wow, keren banget, Cok. Kepala buntung di malam hari dekat pohon pisang disengaja dikirain tadinya malah pohon pisang ya, Bang, ya. Ternyata nggak taunya oh, amazing. Keren keren Bang Raden, keren banget cerita-ceritanya. Tetapi gue yakin sih kalau ditambah itu kayaknya ceritanya pasti banyak banget cerita-cerita misterinya ya. Luar ya. biasa. Oke, buat teman-teman semua yang ada di bawah, sebelum kita lanjut kembali Bang Raden untuk cerita misterinya, buat teman-teman yang pingin bercerita misteri berpartisipasi untuk bercerita di atas sini, dan tentunya cerita teman-teman itu akan di-save dan di-share di YouTube dan bisa dilihat dan didengarkan berkali-kali. Jangan lupa di-like, di-share di room podcast Sindikat Family-nya. Dan silakan hubungi admin yang ada di bawah sini. Ada si Nita dan Hantu selaku admin. Apabila Anda ingin mendaftarkan, ingin bercerita horor di sini, silakan daftar kepada mereka. Semua free tanpa biaya. Dan tentunya kalian semua bisa mendengarkan kembali cerita Anda di YouTube official Family Sindikat. Oke Bang Raden, untuk selanjutnya cerita di mana lagi nih Bang? Tentang setan apa lagi Bang? Setelah kepala buntung Bang. Kalau ini ada saya mau menceritakan tentang kayak teman saya bang, kejadian yang dialami ke teman saya bang. Oke. Hmm. Jadi Oh jadi waktu ini itu, cerita dari temen ya? Cerita dari teman lagi Bang ya? Cerita teman abang, jadi cerita ke abang ya? ya dia enggak ada teman saya kan masih sama kerja di sini bang, Oke. kerja bareng sama saya di sini. Nah jadi itu pas pas banget di malam Jumat juga itu, pas di bagian dia lagi piket. Nah saya sih sebenarnya lagi udah nggak lagi piket itu, lagi santai itu. Nah teman saya lagi piket. Kalau teman saya itu dia lagi ngerjain mesin kan, Mm-mm. mesin diesel gitu. Dia lagi ngerjain mesin diesel itu. Padahal dia sendiri. Nah, karena dia sendiri ini, akhirnya teman saya yang satunya ini dia mau ngebantuin gitu niatnya, mau ngebantuin karena dia sendirian. Tapi pas Mm-mm. mau dibantuin itu sama teman saya yang satunya ini, katanya dia udah berdua di situ. Padahal Oke. nggak ada, padahal nggak ada padahal dia Keren. cuma sendiri di situ. Tapi dia bilang katanya udah ada berdua kok, kata si teman saya ini Ba kan. berarti abang sendiri nggak ngerasa tuh kalau di situ abang itu sedang ada temennya gitu? Nggak ngerasa dia, nggak merasa bahwa tapi apa teman saya yang lagi ngerjain mesin yang lagi rusak ini, dia nggak merasa kalau di sebelahnya itu ada temennya, ada orang lagi, ada makhluk itu. Dia nggak merasa karena dia mungkin karena saking fokusnya yang ngerjain itu kan. Mm-mm. Apa sih dia lagi ngerjain mesin-mesin itu. Nah karena teman saya ini balik lagi, karena dia bilang udah ada temennya kok, katanya udah berdua dia katanya. Nah akhirnya saya kontrol lagi itu, masa iya ke orang dia tadi sendirian kok masuknya gitu kan, masuk ke Oke. dalam gedung ini. Apa saya samperin sendirian, aku tanya lah kamu. Nah dia malah bilang, lah bukannya kamu dari tadi ngebantuin saya katanya. Jadi dia itu nyangkanya yang ngebantuin dia itu saya, padahal dia lagi sendirian. Oke. Jadi seolah-olah kayak nggak yakin gitu ya? Iya. Kayak kita nggak percaya antara percaya dan nggak percaya ya? Nah di situ akhirnya saya panggil teman saya terus bilang, orang kamu itu dari tadi sendirian katanya kan. Nggak apa sih, Raden itu dari tadi di pos nggak ada ngebantuin kamu. Terus yang tadi ngebantuin gue siapa kan ya kan. Mm-mm. Karena dia takut situasi apa, setelah ngedengar cerita itu akhirnya takut, berhentilah itu pekerjaan itu, diberhentiin besok lagi lah katanya.
karena udah ketakutan gitu kan. Mhm. Pas udah sekitar jam setengah duaan lah bang ya, setengah duaan itu mesin itu hidup sendiri bang. Jadi si mesin diesel ini hidup sendiri. Padahal nggak udah masih keadaan rusak gitu loh, belum stabil semua kan, udah Mhm. hidup sendiri. Nah, terus bahkan bensinnya kan pakai pakai solar ya, diesel itu kan pakai solar tuh. Padahal solarnya Mhm. pun nggak ada, tapi bisa hidup sendiri. Wow. Pas ya kita langsung aneh lah, pikir kok bisa gitu. Oke, jadi ada kejadian fenomenal anehnya itu yang dimana alat itu bisa hidup sendiri dan bisa beroperasi sendiri. Heeh. Amazing. Keren banget Bang Raden ceritanya pada malam hari ini. Dan tentunya, gua sangat 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 gimana ya? Gua takjub banget sama lo Bang. Berarti lo tuh orangnya, ya lu berani banget berarti dia orang luar biasa. Oke, buat teman-teman yang ada semua yang ada di bawah yang baru hadir, buat teman-teman semua yang ingin bercerita horor, bercerita misteri di room podcast sindikat pada malam Jumat besok, jangan lupa langsung saja daftarkan sama admin kita di sini. Ada si Hantu dan si Nita. Tentunya terima kasih banyak Bang Raden cerita pada malam hari ini. Tentunya apa kesan-kesan Bang? Dari kesan-kesan Abang, kesimpulan dari kesan-kesan Abang itu apa Bang? Di tempat-tempat yang gelap tuh berarti kita harus seperti apa Bang? Di tempat-tempat yang baru tuh kita harus seperti apa? Ya kalau menurut saya sih, kalau kita mau ke tempat-tempat yang baru yang belum pernah kita datengin gitu ya. Kalau bisa sih jangan berucap-ucap sembarangan gitu, berkata-kata kasar gitu. Terus kalau bisa sih mungkin emang kita nggak bisa melihat secara mata langsung ya dengan makhluk-makhluk itu. Tapi sebenarnya mereka-mereka itu makhluk-makhluk itu ada bang di sekeliling kita tuh banyak. Cuman karena kita nggak bisa lihat aja kan. Jadi Oke. pesan saya sih kalau kalian semua ke tempat-tempat yang baru yang belum pernah kalian datengin, jagalah kesopanan, sopan santun agar bisa dihargain juga sama orang lain. Oke, tentunya terima kasih banyak Bang Raden. Iya, pesan-pesan dari Bang Raden garis bawahnya adalah sopan santun di tempat yang baru, jangan asal gerabak gerubuk di tempat yang baru karena yakinlah makhluk halus dan kita itu berdampingan dunianya. Ingat, jangan lupa beri salam di tempat yang baru Anda, tetap jaga kesopanan, tetap karena kita yakin dia ada berdampingan dengan kita. Oke Bang Raden, tentunya terima kasih banyak udah mau berbagi cerita di podcast di Family Sindikat pada malam hari ini. Bang Raden, saya doakan ke depannya lebih banyak lagi cerita misterinya ya Bang ya. Dan Ya bang. semoga lebih banyak lagi ketemu setan-setannya Bang, biar bisa kita cerita lagi di sini ya Bang ya. Iya, Ya bang. tentunya demikian ya Bang ya. Oke, Oke. terima kasih banyak Bang Raden. Silakan kembali ke bawah dan tentu buat teman-teman yang ada di sini saya sampaikan bahwasannya besok malam Minggu itu kita ada podcast lagi yang dimana menceritakan bagaimana perasaan Anda berada di di dalam aplikasi Star Maker ini. Dan tentunya video Anda semua akan kami share lagi, akan jadi kami dokumentasikan lagi ke dalam sebuah tontonan video di aplikasi YouTube. Oke? Buat teman-teman semua yang ingin berpartisipasi, ingin menjadi narasumber di acara podcast kami, silakan hubungi admin di Family Syndicate. Ada Hantu dan Nita selaku adminnya. Silakan yang ingin jadi narasumber jangan malu-malu ya. Tentunya berbagi cerita itu menambah sebuah pengalaman buat orang lain. Berbagi cerita ke orang lain itu pun bisa membuat motivasi buat orang lain lagi supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih oke lagi. Saya Bintang selaku host di Family Syndicate Horror Podcast pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di podcast malam Jumat selanjutnya. Podcast Sindikat Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah gue tutup roomnya. Udah closing kita. Naik lagi semua naik.
nggak itu sampai habis kerekam. Anjir. Gimana Den? Terus yang rekam siapa aja? Nanti tolong yang rekam-rekam kasih ke Cek. editing ya. Coba yang rekam. Yang rekam. Aku nggak sampai habis Saira, itu Saira, SMS Yang rekam Cindy. itu, yang rekam tadi kasih ke Ken. Raira, Cindy, siapa yang rekam? Cindy, Raira, Sahira. Ayo, Kirim ke yang grup rekam. coba. Kirim ke grup dulu. Kirim di Kirim grup ke aja, grup, kirim di kirim grup. ke grup coba.